Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan seorang polisi di Medan berhasil menumbangkan puluhan geng motor. Kok bisa? Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam di kota Medan terasa seperti mimpi buruk yang tidak kunjung usai. Di sepanjang jalan Gatot Subroto, udara berbau bensin dan asap knalpot memenuhi setiap celah. Warung-warung ditutup lebih cepat dari biasanya. Kursi-kursi plastik ditumpuk dalam diam. Warga memilih mengurung diri, menahan napas saat deru motor mulai terdengar dari kejauhan. Mereka datang seperti badai. Geng motor serigala jalanan. Dengan jaket hitam bergambar taring dan lampu motor yang menyala liar, mereka melaju seperti tak ada hukum. Suara knalpot mereka meledak-ledak, memekakan telinga. Di persimpangan besar, mereka berhenti. Sekitar 20 orang berkumpul di tengah jalan, memblokade semua arah. Mobil-mobil terpaksa mundur. Pengendara lain hanya bisa diam, takut, berharap bisa pulang dengan selamat malam itu. Pemimpin geng itu, Emon, berdiri di atas motor sport warna merah menyala. Wajahnya keras, mata tajam, dan mulutnya selalu menyimpan tawa sinis. Ia mengangkat ponsel, mengarahkan kamera ke wajahnya. Malam ini, Medan milik kami. Untuk para polisi, kami tantang. 1 lawan 1. Jangan cuma berani di pos jaga. Kalau jago, hadapi kami di jalan, katanya lantang, sambil tersenyum licik. Anak buahnya bersorak. Mereka tertawa seperti serigala lapar yang baru mencium bau darah. Video itu langsung menyebar di media sosial. Dalam hitungan menit, ribuan komentar membanjiri unggahan mereka. Sebagian mengecam, sebagian mendukung, tapi mayoritas hanya diam. Takut. Di Mapolrestabes Medan, ruangan jaga terlihat tegang. Seorang perwira menatap layar ponsel dengan rahang mengeras. Tapi sebelum ia sempat berbicara, seseorang melangkah masuk. Langkahnya pelan, tapi mantap. Bribka Rangga. Ia tidak mengenakan seragam. Hanya kaos abu-abu yang mulai pudar dan jaket hitam lusuh. Rambutnya sedikit acak, matanya tenang, dan tangan kanannya menggenggam liontin kecil berbentuk perisai. "Aku keluar sebentar," ucapnya singkat. Tanpa menunggu izin, ia berjalan keluar. Angin malam menyambutnya. Suara motor geng terdengar samar dari kejauhan. Rangga melangkah menuju sepeda motornya yang terparkir di sudut halaman. Motor bebek tua yang tampak seperti tidak akan bertahan untuk perjalanan jauh. Namun yang tidak diketahui siapapun, motor itu bukan senjatanya. Yang mematikan adalah dirinya sendiri. Malam ini, ada seseorang yang tidak datang untuk patroli. Ia datang untuk berburu. Dan serigala jalanan adalah buruannya. Jalan Setiabudi yang biasanya ramai kini sepi seperti kuburan. Lampu jalan redup. Suara jangkrik tertelan oleh deru motor geng yang masih mendominasi. Mereka berpencar ke beberapa sudut, menguasai jalan, memalak pengendara, menantang siapa saja yang berani menatap mata mereka lebih dari 2 detik. Bribka Rangga melaju pelan di atas motor tuanya. Tidak menarik perhatian, tidak juga tergesa. Ia mengenakan helm polos, tanpa logo, tanpa embel-embel. Dari kejauhan, ia hanya tampak seperti pengendara biasa yang salah waktu keluar rumah. Tapi di balik jaketnya, tubuh itu menyimpan sejarah panjang pertempuran, pelatihan, dan luka yang tidak terlihat oleh mata orang biasa. Ia berhenti di dekat simpang Setiabudi, tempat yang dikenal sebagai titik kumpul serigala jalanan. 3 motor melintas cepat di depannya. Salah satu pengendara menoleh dan langsung memutar balik. "Hei, kau! Mau kemana malam-malam begini?" teriak salah satu anggota geng, mendekat. Rangga menoleh pelan. Matanya kosong. Tidak ada rasa takut. Tidak juga emosi. Hanya tatapan seperti batu yang sudah terlalu sering menyaksikan kekerasan. "Aku mau kemari," jawab Rangga datar. 3 orang itu tertawa.
Salah satunya turun dari motor dan mendekat. Tubuhnya tinggi besar, membawa rantai besi di tangan. Berani sekali kau lewat jalan kami, Bang. Tak tahu siapa yang berkuasa di sini. Aku tahu, ucap Rangga. Hah? Siapa? Serigala. Tapi malam ini, serigala salah langkah. Lelaki itu mengangkat rantai. Tapi belum sempat rantai itu bergerak turun, tangannya sudah dikunci. Sekali gerakan cepat, bahunya berpindah posisi dengan suara tulang retak yang memuakan. Ia menjerit keras sebelum tubuhnya dijatuhkan ke aspal. Dua rekannya tercengang, tapi terlambat bereaksi. Rangga sudah bergerak seperti bayangan. Satu dihantam di perut, langsung muntah dan terkapar. Yang terakhir mencoba kabur, tapi ditarik helmnya lalu dibanting ke kap mobil terdekat hingga pingsan. Dalam 2 menit, 3 anggota geng tumbang. Jalan kembali hening. Tapi tidak lama. Raungan motor terdengar dari kejauhan. Lebih banyak. Lebih beringas. Mereka datang. Sekitar belasan motor. Melaju bersama. Emon di depan, melihat tubuh anak buahnya berserakan di jalan. Ia turun dari motor dengan mata merah membara. Siapa yang buat ini? Rangga berdiri di tengah jalan, helm masih terpasang. Hanya matanya yang terlihat, memantulkan cahaya lampu motor. Aku. Suasana mendadak sunyi. Angin malam berhembus pelan, membawa hawa dingin yang tidak biasa. Belasan anggota geng mulai menyebar, mengelilingi Rangga dari segala arah. Tawa-tawa kecil terdengar, penuh kesombongan. Aku suka kau, Bang. Neka. Tapi sayang, kau salah pilih musuh, kata Emon sambil meludah ke tanah. Rangga tidak menjawab. Ia membuka jaketnya perlahan. Di baliknya, terlihat sarung tangan hitam tipis. Ia memakainya satu persatu. Malam itu, satu langkah saja yang memisahkan mereka dari neraka. Dan serigala jalanan baru saja melangkah masuk. Lingkaran motor mengepung Rangga di tengah jalan. Lampu sorot menyilaukan, menerangi aspal yang mulai memanas bukan karena cuaca, tapi karena amarah. Sekitar 20 anggota serigala jalanan bersiap, masing-masing memegang senjata. Ada rantai, pentungan, bahkan besi panjang yang entah dari mana mereka dapatkan. Emon maju perlahan. Di tangannya, sebilah golok kecil berkilat terkena cahaya lampu. Aku kasih satu kesempatan, Bang. Minta maaf. Sujud di depan kami. Mungkin nyawamu masih bisa selamat, ucap Emon. Rangga hanya menatapnya. Tidak bergerak. Tidak bicara. Emon mendekat 2 langkah lagi. Kau pikir karena bisa tumbangkan 3 orang, kau jadi jagoan? Ini medan, Bang. Bukan tempat main polisi-polisi mainan. Satu lagi langkah Emon maju. Dan itu kesalahannya. Dengan kecepatan yang tak sempat dicerna mata, Rangga bergerak. Kakinya menghantam dagu Emon hingga tubuh itu terangkat sejenak dari tanah lalu terjatuh dengan keras. Golok Emon terlempar, meluncur ke selokan. Belum sempat yang lain bereaksi, Rangga sudah menyambar rantai dari tangan seorang anggota geng dan mengayunkannya balik. Suara logam memecah malam. Rantai itu membelit 2 kepala sekaligus, menghantam helm hingga pecah. Teriakan menggema, motor-motor roboh, tubuh-tubuh berjatuhan. 2 orang mencoba menyerang dari belakang, tapi Rangga berputar, menyikut satu wajah hingga gigi berserakan, lalu menendang dada satunya sampai terbanting ke kap mobil. Suasana berubah jadi medan perang. Tapi hanya satu pihak yang tahu caranya bertahan hidup. Anggota geng menyerang serabutan. Tidak terlatih. Tidak kompak. Satu persatu tumbang, tertatih, meringis, atau pingsan dengan napas tersengal. Rangga bergerak seperti badai. Tidak berhenti. Tidak goyah. Pukulan, kuncian, tendangan, semuanya presisi. Gerakannya bukan milik polisi biasa. Ia jelas pernah melalui pelatihan yang hanya dimiliki satuan khusus. Dalam waktu kurang dari 5 menit,
Setengah anggota geng sudah tidak bisa berdiri. Sebagian mencoba kabur, tapi motor mereka dirusak, ban dikempiskan, atau mereka terlalu luka untuk lari. Emon bangkit dengan tubuh gemetar. Hidungnya berdarah, wajahnya lebam. Ia menatap Rangga dengan campuran benci dan takut. Kau, siapa sebenarnya? Rangga berjalan mendekat. Suaranya tenang, tapi dingin. Aku cuma polisi. Tapi bukan polisi yang bisa kalian ejek di video. Emon mencoba meraih sesuatu dari balik jaketnya. Tapi sebelum tangannya menyentuh, Rangga sudah menghantam lengan itu hingga tulangnya retak. Sudah cukup, ucap Rangga. Malam itu, untuk pertama kalinya, serigala jalanan tidak bersuara. Tidak ada tawa. Tidak ada sorakan. Hanya suara rintih kesakitan dan derit sepeda motor yang dipindahkan ke pinggir. Rangga berdiri di tengah puing kekacauan. Tidak berkeringat. Tidak marah. Hanya tenang. Dan taring para serigala, satu persatu, mulai patah. Malam di medan terasa lebih hening setelah pertempuran itu. Hanya suara sirine yang terdengar dari kejauhan, menandakan bahwa polisi akhirnya tiba di lokasi. Tapi, yang mereka temui hanyalah puing-puing motor dan tubuh anggota serigala jalanan yang terkapar, tergeletak di jalan. Rangga berdiri di tengah kekacauan. Ia menatap satu persatu wajah yang terluka. Sebagian dari mereka masih menggeram dengan amarah, sebagian terdiam dalam ketakutan. Suasana yang tadinya penuh teriakan dan tawa kini berubah menjadi sunyi. Tidak ada lagi yang berani berdiri atau bergerak terlalu cepat. Semua matanya tertuju pada sosok yang tidak terlihat istimewa, namun sangat berbahaya. Di ujung jalan, Emon yang sudah terkapar di aspal, masih mencoba menggeliat. Wajahnya bengkak, matanya setengah tertutup, dan tubuhnya kesakitan. Ia menatap Rangga dengan tatapan kebencian yang masih hidup, meskipun tubuhnya hampir hancur. Rangga hanya melangkah pelan ke arahnya, tidak tergesa-gesa. Tidak ada yang bisa dilakukan Emon sekarang selain menatap lawannya, yang dengan mudah menghancurkan segala kebanggaan geng itu dalam hitungan menit. Jangan pikir ini selesai, polisi. Kami akan kembali, ucap Emon dengan suara yang hampir tak terdengar. Rangga berhenti beberapa langkah di depannya. Ia menunduk, seolah memberi kesempatan untuk Emon mengucapkan kata-kata terakhirnya, tapi hanya diam yang menyambut. Kalian sudah salah. Serigala jalanan bukan hanya sekedar geng. Ini lebih besar dari yang kau kira. Rangga mengangkat bahu sedikit, seperti tidak peduli. Jika itu yang kau pikirkan, itu masalahmu, jawabnya pelan. Kemudian, ia melangkah pergi. Tidak ada drama. Tidak ada ucapan pahlawan. Hanya langkah kaki yang mantap menuju motor tuanya yang masih terparkir di tepi jalan. Motor yang tidak bisa menarik perhatian, tetapi disitulah keunggulannya. Saat Rangga mulai menyalakan motornya, sirine polisi semakin dekat. Anggota polisi yang tiba di lokasi langsung menghentikan kendaraan mereka saat melihat kondisi di jalan. Mereka hanya bisa terdiam melihat apa yang terjadi. Mereka tahu betul, jika Rangga tidak ada malam itu, tak seorang pun yang bisa menghentikan serigala jalanan. Rangga melaju pelan, meninggalkan kekacauan yang baru saja ia ciptakan. Di belakangnya, suara sirine semakin jelas. Seperti biasa, ia tidak mencari pujian, tidak menunggu penghormatan. Medan kembali tenang, tapi serigala jalanan tahu satu hal, malam itu mereka menemui seseorang yang tidak akan mereka lupakan. Mereka telah berhadapan dengan yang tak bisa mereka taklukkan. Keesokan harinya, kota Medan masih terkejut dengan peristiwa semalam. Berita tentang serigala jalanan yang dihancurkan dalam sekejap menyebar cepat. Namun, anehnya, tak ada yang tahu siapa yang sebenarnya melawan mereka. Para polisi hanya menemukan tubuh anggota geng yang terkapar di jalan. Namun mereka tidak menemukan siapapun yang menjadi pelaku perlawanan tersebut. Kabar tentang seorang polisi misterius yang melawan puluhan anggota geng motor tanpa bantuan terus beredar di kalangan masyarakat. Mereka mulai menyebutnya dengan julukan si pemburu serigala. Rangga, yang mungkin tidak peduli dengan julukan tersebut,
tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia lebih suka tetap berada di balik bayang-bayang, jauh dari perhatian. Namun, dalam hati Rangga, ada rasa yang sulit untuk dijelaskan. Ia tahu, malam itu bukan hanya tentang membela kota atau menegakkan hukum. Itu tentang sesuatu yang lebih dalam, sebuah perasaan yang sudah lama terpendam. Rasa sakit, kehilangan, dan akhirnya, keadilan. Sementara itu, serigala jalanan mulai menghadapi keretakan. Emon, meski masih hidup, tak lagi menjadi sosok yang ditakuti. Banyak anggota geng yang mulai meninggalkan mereka, takut bahwa mereka tidak bisa lagi mengalahkan seseorang seperti Rangga. Mereka tahu bahwa ini bukan lagi soal kekuatan fisik, tapi soal strategi dan ketenangan dalam menghadapi bahaya. Di sudut kota, beberapa anggota geng yang tersisa berkumpul di sebuah kedai kopi. Mereka berbicara dengan suara pelan, seolah takut ada yang mendengarnya. Salah satu dari mereka, seorang pria kurus dengan tato di leher, mulai berbicara. Aku dengar dari beberapa orang, katanya si pemburu serigala itu nggak cuma polisi biasa. Ada cerita-cerita aneh tentang dia. Ada yang bilang, dia dulu pernah jadi bagian dari pasukan khusus, atau bahkan, ada yang bilang dia punya masa lalu yang gelap. Yang kita tahu, dia bisa mengalahkan kita semua hanya dengan satu tangan. Itu sudah cukup, jawab yang lain dengan wajah muram. Benar. Tapi ini belum selesai. Kita akan mencari dia, dan kali ini, kita tidak akan kalah, ucap Emon dengan suara penuh tekad. Meski tubuhnya masih kesakitan, matanya kembali menyala dengan semangat balas dendam. Namun, seiring waktu, angin yang berhembus membawa kabar lebih mengejutkan. Rangga tidak hanya menjadi legenda di kalangan warga Medan, tapi juga di kalangan para penegak hukum. Polisi-polisi yang sebelumnya merasa terintimidasi oleh geng motor kini merasa termotivasi. Mereka mulai bersatu dan melakukan operasi besar-besaran untuk membersihkan jalanan dari kekacauan. Meskipun begitu, Rangga tetap diam. Ia tahu, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggunya. Mungkin, pertempuran belum berakhir. Tapi satu hal yang pasti, serigala jalanan kini lebih takut dengan legenda yang hidup di jalan-jalan kota ini. Dan Rangga, meski hanya seorang polisi biasa, telah mengubah segalanya. Waktu berjalan, dan kota Medan kembali berdenyut dengan ritme yang lebih tenang. Tapi di balik ketenangan itu, ada bayangan yang masih menghantui banyak orang. Serigala jalanan mungkin sudah kehilangan taringnya, namun tidak semua anggota geng menyerah begitu saja. Beberapa masih diam-diam merencanakan pembalasan, dan di antara mereka, ada satu orang yang tak bisa melupakan kekalahan besar itu. Emon. Meski terkapar dan terluka parah, pemimpin serigala jalanan itu belum menyerah. Setiap hari, ia melatih tubuhnya untuk kembali kuat, untuk menghancurkan seseorang yang sudah mengalahkannya dengan sangat mudah. Keinginannya untuk balas dendam menyala lebih kuat daripada sebelumnya. Ia tidak akan membiarkan Rangga, si polisi misterius, terus menjadi legenda tanpa mendapat balasan. Di sebuah tempat yang terpencil, Emon berkumpul dengan beberapa orang yang tersisa dari gengnya. Mereka merencanakan sesuatu yang besar, sesuatu yang akan menguji apakah Rangga benar-benar lebih kuat dari mereka semua. Sekarang kita akan menghadapinya dengan cara yang berbeda, ucap Emon dengan wajah serius. Kita tidak akan menyerah seperti ini. Kita akan mengatur perangkap. Salah satu anggota geng menimpali. Tapi bagaimana? Kita sudah melihat bagaimana dia bertindak. Kalau dia sendirian, kita nggak bisa menghadapinya begitu saja. Emon tersenyum licik. Tatapan matanya penuh kebencian. Kita tidak perlu melawan dia langsung. Kita buat dia terganggu. Kita serang yang terdekat dengannya, keluarga dan teman-temannya. Mereka semua terdiam. Rencana itu jelas berbahaya. Namun, emosi yang membara dalam diri mereka tidak membiarkan mereka mundur. Mereka merasa terhina, merasa kehilangan geng yang sebelumnya begitu kuat. Sementara itu, Rangga kembali ke rutinitas sehari-harinya. Ia tahu, kota ini belum aman sepenuhnya. Ia merasa bahwa meski serigala jalanan sudah hancur,
Bahaya masih mengintai dari balik bayangan. Namun, ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan. Rangga tahu apa yang harus ia lakukan. Suatu malam, setelah bertugas di kantor polisi, Rangga kembali ke rumahnya yang sederhana di pinggiran kota. Ia baru saja menaruh helm di meja saat mendengar suara ketukan pelan di pintu depan. Ia membuka pintu, dan di sana berdiri seorang wanita. Wajahnya tegang dan cemas. "Bribka Rangga, saya butuh bantuanmu." Wanita itu adalah tetangga dekat Rangga. Suaminya, seorang mekanik, baru saja diculik oleh seseorang yang tidak dikenalnya. Rangga tahu betul, ini bukan hanya kebetulan. Ini adalah pesan. Pesan dari serigala jalanan yang ingin membalas dendam. Rangga menatap wanita itu dengan penuh ketenangan. "Tenang, saya akan membantu." Namun, di dalam hati, Rangga tahu ini adalah awal dari pertempuran baru yang lebih berbahaya. Emon dan gengnya mungkin sudah berpikir mereka bisa mengalahkannya dengan cara yang licik. Tapi Rangga tahu, keadilan tidak akan pernah berhenti. Ia bergegas pergi, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ancaman yang lebih besar dari sebelumnya. Kali ini, tidak hanya dirinya yang terancam. Orang-orang yang ia sayangi juga ikut terlibat. Keheningan malam yang semula damai kini berubah menjadi ketegangan yang memuncak. Dan Rangga, dengan segala keterampilan dan keberaniannya, tahu bahwa ia harus lebih hati-hati dari sebelumnya. Ini bukan hanya tentang membela hukum, tapi tentang melindungi orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang perang yang sedang ia jalani. Malam itu, perang baru dimulai. Rangga tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya terus berputar, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Penculikan itu bukan hanya sekadar tindakan kriminal biasa. Itu adalah peringatan. Peringatan dari serigala jalanan bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka masih punya banyak cara untuk menakut-nakuti dan menghancurkan siapa saja yang menghalangi mereka. Namun, Rangga tahu, dirinya tidak bisa berdiam diri. Jika dia mundur, maka yang lain akan menjadi target. Orang-orang yang tak bersalah akan terus menjadi korban dari geng yang tak tahu aturan itu. Ia memutuskan untuk melacak keberadaan suami tetangganya yang hilang. Keputusan itu tidak datang begitu saja, melainkan dari pemahamannya bahwa pembalasan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia harus bertindak cepat, dan jika harus berhadapan langsung dengan serigala jalanan sekali lagi, ia akan melakukannya dengan cara yang berbeda. Malam itu, Rangga mengenakan jaket kulitnya, helm, dan motor tuanya, kembali menyusuri jalanan medan yang sepi. Hanya ada suara deru mesin yang mengisi keheningan malam. Pikirannya terfokus pada satu hal, menemukan dan menyelamatkan pria itu sebelum terlambat. Jalanan kota Medan yang gelap menjadi saksi bisu perjalanan seorang polisi yang tak pernah takut menghadapi kegelapan. Rangga menelusuri sudut-sudut kota yang paling terpencil, mencari petunjuk, mencari jejak yang bisa membawanya pada tempat penculikan itu. Setelah beberapa jam, Rangga berhenti di sebuah gudang kosong yang terletak di pinggir kota, di daerah yang jarang dilalui kendaraan. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang salah, ada perasaan tidak enak yang terus menggelayuti dirinya. Gudang itu terlihat sunyi, tetapi ia tahu pasti, di sanalah mereka menyembunyikan pria itu. Rangga mengintip dari balik sudut bangunan. Di dalam, ia bisa melihat beberapa motor terparkir dan bayangan orang bergerak. Mereka sedang berjaga, menunggu sesuatu, atau seseorang. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri. Kali ini, dia harus lebih cerdas. Melawan dengan kekuatan saja tidak cukup. Ini tentang strategi. Tentang menggunakan kelemahan musuh untuk memenangkan pertempuran. Rangga memutuskan untuk tidak langsung masuk. Ia berputar perlahan, mencari pintu belakang atau celah yang bisa dimanfaatkan. Keheningan malam semakin memadat, seakan menunggu ledakan yang tak terhindarkan. Namun, sebelum Rangga bisa melangkah lebih jauh, ia mendengar suara motor mendekat. Seketika, ia menghilang ke balik bayangan, bersembunyi di balik tumpukan kardus dan reruntuhan yang ada di sekitar gudang. Sekelompok orang dengan motor menderu lewat.
Mereka tampaknya sedang mengantar pasokan barang ke gudang itu. Rangga memerhatikan mereka dengan seksama. Salah satu dari mereka, yang paling besar, mengenakan jaket kulit hitam dengan gambar taring di punggungnya, sepertinya anggota inti dari serigala jalanan. Hatinya berdebar. Ini adalah kesempatan yang tepat untuk masuk. Tanpa menunggu lebih lama, Rangga bergerak cepat, mengendap-endap menuju pintu belakang gudang. Ia mengeluarkan alat pemotong kunci dari sakunya, membuka pintu dengan hati-hati, dan melangkah masuk. Di dalam, suasana gelap dan penuh aroma minyak tanah. Rangga bisa mendengar suara orang berbicara, namun mereka terlalu sibuk untuk menyadari keberadaannya. Dengan cepat, Rangga meluncur ke tempat yang lebih gelap, bergerak tanpa suara, hanya mengikuti suara percakapan yang makin jelas terdengar. Berapa lama lagi? Suara Emon terdengar dari dalam. Kita harus cepat, sebelum polisi mencium bau. Rangga menggigit bibirnya. Dia tahu, itu adalah tanda bahwa pembalasan mereka sedang direncanakan. Tapi dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ia mendekat dengan hati-hati, mencari tempat yang tepat untuk menyergap. Namun, sebelum Rangga bisa melangkah lebih jauh, lampu tiba-tiba menyala. Seseorang berteriak, "Ada orang!" Dengan sigap, Rangga menunduk, menyembunyikan dirinya di balik tumpukan barang. Kejaran pun dimulai. Namun, kali ini Rangga sudah siap. Ia tak akan menyerah, dan ia tahu, tak akan ada jalan mundur. Perang dalam bayangan dimulai. Suasana di dalam gudang mendadak berubah menjadi neraka. Jeritan, langkah kaki terburu-buru, dan suara senjata tumpul menghantam dinding memenuhi ruangan. Lampu neon yang menyala redup menambah kesan mencekam. Rangga, bersembunyi di balik tumpukan besi tua, kini tak punya pilihan selain keluar dari bayang-bayang. Ia melompat ke depan, memukul salah satu penjaga yang mencoba mencari sumber suara. Pria itu terjatuh tak sadarkan diri. Dua orang lain yang melihatnya langsung menyerbu, namun Rangga tak memberi mereka waktu berpikir. Satu tendangan keras menghantam perut lawannya, yang satunya lagi dijatuhkan dengan sapuan lutut ke dada. Emon, yang berdiri di sisi dalam ruangan, melihat kekacauan itu dengan mata membelalak. "Itu dia! Itu dia! Tangkap!" teriaknya dengan suara parau. Seisi gudang kini hanya fokus pada satu hal, Rangga. Tapi Rangga tak seperti sebelumnya. Kali ini, ia bertarung bukan hanya dengan kekuatan, tapi juga kecermatan. Ia memancing satu persatu anggota keluar dari posisi mereka, menggunakan celah dan bayangan untuk menyingkirkan mereka dengan cepat. 3 orang menyerang bersamaan dari sisi kanan. Rangga memukul yang pertama di leher, menyikut yang kedua, dan mendorong yang ketiga hingga terhempas kerak besi yang ambruk. Bunyi dentuman rak jatuh menggetarkan lantai beton. "Serang dari 2 sisi!" teriak salah satu dari mereka. Namun mereka terlambat. Rangga sudah menembus bagian dalam gudang, dan di sana, ia menemukan pria yang ia cari. Tangan pria itu diikat ke tiang besi, wajahnya penuh luka. Meski dalam keadaan lemah, matanya masih menyala penuh harapan saat melihat sosok Rangga berdiri di hadapannya. Tanpa basa-basi, Rangga memotong tali yang mengikat. "Bisa jalan?" tanyanya cepat. Pria itu mengangguk pelan. "Saya coba." Rangga memapahnya, namun belum sempat mereka bergerak jauh, Emon muncul di hadapan mereka, membawa sebatang besi besar di tangannya. Wajahnya penuh amarah, napasnya berat, dan matanya menyala seperti api. "Kau pikir bisa keluar dari sini hidup-hidup, polisi?" ucap Emon geram. Rangga menatapnya. "Tenang, bukan aku yang perlu khawatir." Tanpa peringatan, Emon menyerang. Besi itu diayunkan dengan kekuatan penuh, namun Rangga menghindar dengan mudah. Mereka berdua kini terlibat dalam pertarungan sengit di tengah reruntuhan gudang yang berantakan. 1-2 kali Emon berhasil menyentuh tubuh Rangga, tapi tidak cukup untuk menjatuhkannya. Rangga membalas dengan pukulan beruntun. Setiap gerakannya terlatih, setiap serangannya terarah. Tidak ada ampun. Tidak ada keraguan.
Satu hentakan lutut ke perut membuat Emon terbungkuk, dan sebelum ia sempat bangkit, satu pukulan telak menghantam dagunya dari bawah. Tubuh Emon terpental ke belakang dan menghantam tumpukan kayu. Ia tak bergerak. Suasana hening sejenak. Anggota geng yang tersisa hanya bisa menatap dari kejauhan. Tak satu pun dari mereka yang berani mendekat. Mereka tahu, ini bukan pertempuran yang bisa mereka menangkan. Rangga menatap mereka satu persatu. Kalian mau lanjut? Atau selesai di sini? Tak ada jawaban. Hanya langkah kaki mundur. Perlahan, satu persatu mereka melarikan diri, meninggalkan pemimpin mereka yang tumbang. Rangga menghela napas, lalu kembali memapah pria yang diculik. Ayo, kita pulang. Saat ia keluar dari gudang, langit sudah mulai berubah warna. Fajar menyingsing di atas kota Medan, menandai akhir dari malam panjang yang dipenuhi darah dan keheningan. Di belakang mereka, gudang itu sunyi. Pertarungan selesai. Untuk malam ini. Tapi Rangga tahu, selama kejahatan masih mengintai di jalanan, keadilan tak boleh tidur. Di balik pertarungan antara geng motor yang bengis dan seorang polisi yang tampak biasa namun memiliki keberanian luar biasa, tersimpan banyak pelajaran hidup yang bisa kita renungkan. Cerita ini bukan sekadar kisah pertempuran antara baik dan jahat, tapi juga cerminan tentang keadilan, kesabaran, tanggung jawab, dan pentingnya melindungi masyarakat dari keburukan yang terorganisir. 1. Keberanian yang benar lahir dari keimanan, bukan hanya kekuatan. Rangga tidak mengandalkan amarah untuk melawan, tapi keimanan dan keyakinan bahwa kebenaran harus diperjuangkan, bahkan jika harus melawan puluhan orang sekaligus. Dalam Islam, keberanian yang sejati adalah ketika seseorang membela kebenaran dengan ikhlas, bukan demi nama atau balas dendam. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Quran Surat An-Nisa 135. 2. Kemenangan sejati bukan hanya menjatuhkan musuh, tapi menghentikan kezaliman. Rangga tidak bertindak untuk menjadi pahlawan. Ia bertindak karena kezaliman tak bisa dibiarkan berkembang. Ia menumpas geng motor bukan karena kebencian, tapi karena mereka telah menjadi sumber kerusakan di tengah masyarakat. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Quran Surat Hud 113. 3. Kebaikan yang sungguh-sungguh bisa memadamkan banyak kejahatan. Sikap tegas dan aksi dari satu orang yang benar-benar berpegang pada keadilan bisa meruntuhkan puluhan bahkan ratusan keburukan yang selama ini merajalela. Seperti lilin yang kecil tapi bisa mengusir gelap, Rangga menjadi penerang di tengah kelamnya kejahatan kota. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Quran Surat Hud 114.